Dukungan ke Ruben Amorim untuk jadi pelatih Liverpool terus mengalir. Dukungan ke Ruben Amorim untuk menjadi pelatih Liverpool masih terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari bek Tottenham yakni Pedro Porro. Porro sangat mendukung apabila Amorim dipercaya untuk menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Dia menilai Amorim memiliki gaya permainan yang mirip dengan pelatih Spurs yakni Ange Postecoglou. Amorim kini dikabarkan masuk dalam bidikan Liverpool. Pria asal Portugal tersebut memiliki sepak terjang yang cukup bagus sejauh ini bersama Sporting Lisbon. Klopp akui Liverpool kini lagi gampang ditembus. Liverpool hanya menang sekali dalam 4 laga terakhir di bulan April, dan manajer Jurgen Klopp mengakui timnya sedang rapuh dan perlu segera bangkit demi menjaga asa meraih trofi Liga Inggris musim ini. Klopp kini memotivasi para pemainnya agar kembali ke jalur seharusnya. Mereka wajib memenangkan 6 laga sisa di musim ini. Thomas Tuchel dukung Julian Nagelsmann perpanjang kontrak di timnas Jerman. Pelatih Bayern Munchen yakni Thomas Tuchel mendukung keputusan Julian Nagelsmann untuk bisa memperpanjang kontraknya bersama timnas Jerman. Thomas Tuchel melihat bahwa Nagelsmann kini layak untuk menjadi pelatih timnas Jerman. Selain itu, Julian Nagelsmann juga memiliki kolaborasi yang bagus dengan direktur olahraga Der Panzer yakni Rudi Völler. Bek Dortmund sebut Liga Inggris Liga Kampungan. Bek Borussia Dortmund yakni Mats Hummels melalui media sosialnya mengolok-ngolok Premier League. Dia menyebutkan Liga Inggris merupakan liga petani alias Liga Kampungan. Sindiran dari Mats Hummels ini lantaran klub-klub dari Liga Inggris berhubungan di kancah Eropa seperti Manchester City dan juga Arsenal sama-sama tersingkir di perempat final Liga Champions. Mereka masing-masing kalah dari Real Madrid dan juga Bayern Munchen. Sebelumnya para penggemar menuduh Liga Prancis sebagai liga petani karena mereka merasa kompetisi tersebut paling tidak elit meski memiliki beberapa bintang besar. RB Leipzig amankan posisi Liga Champions. RB Leipzig menang tipis atas Heidenheim 2-1 pada Sabtu malam dan mereka pun mengamankan tiket lolos ke kualifikasi Liga Champions musim depan. Hasil ini membuat RB Leipzig unggul 3 poin di tempat keempat untuk lolos ke kualifikasi Liga Champions meskipun mereka memainkan satu pertandingan lebih banyak dari urutan kelima yakni Borussia Dortmund. Harry Kane tembus cetak 33 gol di Bundesliga. Bayern Munchen bertandang ke Union Berlin pada Sabtu malam. Mereka berhasil menang dengan skor 5-1. Thomas Müller di laga ini mencetakkan 2 gol dengan penampilannya ke-400 di Bundesliga. Sementara Harry Kane mencatatkan sejarah tembus 33 gol di musim ini. Hasil ini membuat Bayern Munchen berada di posisi kedua. Mereka diketahui telah menyerahkan gelar kepada Bayer Leverkusen pada pekan lalu, tetapi mengumpulkan 66 poin dari 30 pertandingan. Leicester City ambil puncak klasemen. Leicester City mengambil alih puncak klasemen divisi Championship dengan kemenangan dalam derby dramatis Midland melawan West Brom di Stadion King Power. Leicester City unggul 4 poin dari peringkat ketiga yakni Leeds United dan keduanya memiliki 3 laga tersisa untuk dimainkan, dan West Brom tetap berada di peringkat kelima dan berada dalam posisi kuat untuk lolos ke babak playoff. Harga tiket Nottingham Forest versus Everton naik. Manajer Nottingham Forest yakni Nuno Espirito Santo mendesak pemain Nottingham Forest untuk bersatu mendukung timnya di tengah perselisihan mengenai kenaikan harga tiket musiman di City Ground. Mereka dibayangi oleh reaksi marah dari beberapa penggemar terhadap pengumuman klub pada minggu ini bahwa harga untuk musim depan akan naik rata-rata 25%. Harga tiket musiman paling murah saat ini mencapai €540 dan bakal naik menjadi sekitar €650. Jadon Sancho membaik di Borussia Dortmund. Jadon Sancho menunjukkan perbaikan performa di Borussia Dortmund. Bersama Dortmund, Sancho sudah mengemaskan 2 gol dan juga 2 assist dalam 14 penampilannya di semua kompetisi sejauh ini. Yang terakhir, Sancho membantu The Borussia lolos ke babak semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak tahun 2013. Dan selain itu, mereka juga mampu berhasil finish di posisi 4 besar. Kendati begitu, Jadon Sancho disebut-sebut tidak punya masa depan lagi di Manchester United selama masih ditangani oleh Erik ten Hag.
Gundogan tegaskan Barcelona akan tetap kompak. Kritik dari Ilkay Gundogan terhadap Ronald Araujo usai Barcelona gagal di Liga Champions jadi polemik. Meski demikian, Gundogan menegaskan bahwa Barcelona akan tetap kompak. Usai gagal di Liga Champions, Barcelona ditunggu laga penting melawan Real Madrid di La Liga dan jelang laga El Clasico. Gundogan menegaskan bahwa kondisi timnya baik-baik saja. Manchester City melaju ke partai final. Manchester City berhasil melaju ke partai final FA Cup musim ini. Kesuksesan itu diraih setelah mengalahkan Chelsea dengan skor akhir 1-0 pada laga semifinal. Manchester City akhirnya mendapatkan gol di menit ke-84. Bernardo Silva menjadi penentu kemenangan pada laga ini. Kemenangan atas Chelsea ini mengantarkan Manchester City ke final FA Cup di musim ini. Mereka akan menghadapi pemenang antara Coventry City dan juga Manchester di partai puncak. Chelsea kalah karena kurang tajam. Chelsea disingkirkan oleh Manchester City dari ajang Piala FA. London Biru banyak membuang peluang emas pada pertandingan tersebut. Chelsea banyak memberikan ancaman pada babak pertama. Tembakan dari Nicholas Jackson dan juga Cole Palmer di awal pertandingan masih bisa dibendung oleh kiper Stefan Ortega. Statistik menunjukkan Chelsea punya shot on target lebih banyak ketimbang Manchester City. Namun semua peluang dari London Biru gagal membuahkan gol selama 2 kali 45 menit. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino menyebut timnya sudah tampil baik menghadapi Manchester City. Hanya saja lini serang mereka disebutnya kurang tajam dan itu mempengaruhi hasil pertandingan. Thiago Silva menangis setelah Chelsea gugur, Madueke malah ketawa. Chelsea gagal melaju ke partai final Piala FA dan pasukan dari Mauricio Pochettino dijegal oleh Manchester City. Thiago Silva amat menyesalkan kegagalan timnya lolos ke partai final. Bek Chelsea itu terlihat menangis seusai pertandingan hingga harus menyeka wajah dengan bajunya. Hal berbeda justru diperlihatkan oleh Noni Madueke. Penggawa muda Chelsea tersebut terekam kamera bercanda dengan winger milik Man City yakni Jack Grealish sambil tertawa di belakang Silva yang menangis. Video momen berbanding terbalik Silva versus Madueke tersebut itu pun viral. Banyak fans Chelsea yang memuji Silva sekaligus mengecam Madueke. Ini bukan pertama kalinya Noni Madueke bikin geram fans Chelsea. Penyerang 22 tahun itu sebelumnya dikecam gara-gara rebutan penalti dengan Nicholas Jackson dan juga Cole Palmer saat menghadapi Everton. Barcelona out dari Liga Champions, Joao Cancelo dapat ancaman mati. Joao Cancelo dicaci maki di media sosial usai Barcelona disingkirkan PSG di Liga Champions dan keluarga dari Cancelo juga ikut dibawa-bawa. Cancelo dikritik karena dinilai bersalah atas 2 gol PSG. Pelanggarannya kepada Ousmane Dembele berbuah penalti untuk PSG. Cancelo juga mengungkapkan bahwa ia dapat makian secara daring di media sosialnya. Komentar-komentar jahat itu bahkan juga menargetkan kepada keluarga dari Cancelo. Chelsea ingin ajak pulang Jamal Musiala. Chelsea ingin mengajak pulang bintang milik Bayern Munchen yakni Jamal Musiala ke London. Menurut laporan dari The Guardian, Chelsea saat ini tertarik untuk mendatangkan Musiala kembali ke Stamford Bridge dan Manchester City juga tertarik untuk bisa mendatangkan mantan bintang muda Inggris tersebut. Musiala menghabiskan 8 tahun di akademi Chelsea setelah bergabung dari Southampton dan ia sekarang menjadi bagian penting dari tim Bayern Munchen dan juga tim nasional Jerman. Kontrak pemain muda tersebut di Bayern Munchen saat ini berlaku hingga tahun 2026. Tolak Nottingham Forest, Sarri kembali dilirik oleh 2 tim Liga Inggris. Pelatih veteran Italia Maurizio Sarri tampak masih laris manis dengan kabarnya ada pantauan dari sejumlah klub dari Premier League setelah ia disebut sempat menolak pinangan dari Nottingham Forest pada beberapa waktu lalu. Dilansir dari TMZ, Newcastle United dan juga West Ham United jadi 2 tim terbaru yang meminati jasa Sarri untuk musim depan. Kedua tim dianggap ingin memulai era baru dengan sosok juru taktik baru di musim yang baru nanti. Namun dikabarkan tim yang ingin meminang Sarri kabarnya perlu menyiapkan dana tak kurang dari 50 juta euro di bursa transfer. Ia dikabarkan ingin turut membawa ex anak asuhannya di Lazio seperti Alessio Romagnoli dan juga Matteo Guendouzi.
Jonathan David diklaim setuju gabung Napoli. AC Milan sepertinya harus fokus untuk mengejar target lain karena Jonathan David dikabarkan telah setuju untuk bergabung dengan Napoli di musim panas nanti. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato, David telah menyetujui kontrak selama 5 tahun dengan gaji sebesar 3 juta euro per musim. Kabarnya Napoli bisa menyelesaikan kesepakatan dengan Lille yang menginginkan dana sekitar 45 juta euro. Bayern Munchen nyalakan kembali minat kepada Frenkie de Jong. Bayern Munchen dapat menyegel kesepakatan untuk transfer dari Frenkie de Jong dengan harga yang terjangkau di musim panas nanti, saat Barcelona harus menyeimbangkan rekening mereka sebelum akhir Juni. Menurut media dari Spanyol Yani Relevo, Bayern Munchen dapat menghidupkan kembali ketertarikan mereka kepada Frenkie de Jong di bursa transfer ketika dibuka. Dengan gelandang asal Belanda tersebut dikabarkan mungkin tersedia di angka 52 sampai 60 juta pound sterling. Barcelona sangat membutuhkan dana besar sekitar 86 juta pound sterling yang seharusnya dibutuhkan untuk bisa menyeimbangkan pembukuannya pada akhir Juni nanti. Jose Mourinho jadi pelatih Barcelona. Xavi Hernandez akan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Barcelona di akhir musim, dan pihak klub kini sedang mencari calon pelatih baru dari Barcelona. Dan mantan pemain Barcelona yakni Rivaldo memberikan opini untuk bisa mendatangkan Jose Mourinho. Mourinho diketahui pernah melatih di sini. Ia pernah menjadi asisten dari Sir Bobby Robson. Diketahui dia adalah pribadi yang hebat, tentu dia punya hal-hal yang kontroversial, tetapi dia akhirnya adalah seorang pemenang, ujar dari Rivaldo. Jose Mourinho pernah menjabat sebagai asisten pelatih Barcelona di tahun 1996 hingga tahun 2000. Selanjutnya Mourinho melanjutkan karir sebagai pelatih utama dan sukses bersama Porto, Chelsea, Inter Milan, Manchester United, Real Madrid, dan juga AS Roma. Resmi Bayangkara FC terdegradasi dari Liga 1. Juara Liga 1 musim 2017 yakni Bayangkara FC resmi terdegradasi dari Liga 1. Bayangkara ada di peringkat ke-17 dengan koleksi 23 poin dari 31 laga, dan sisa 3 laga tak cukup untuk Raja Nainggolan dan kawan-kawan menyalip Persita karena mereka hanya bisa meraih maksimal 32 poin. Hasil ini membuat Bayangkara jadi tim kedua yang dipastikan turun kasta ke Liga 2 musim depan. Sebelumnya ada Persikabo 1973 yang sudah terdegradasi terlebih dahulu.